Perkenalkan, nama saya Ricky Feli dengan 2333020 dari kelas teknik. Pada modul ketiga ini kita akan mengerjakan tugas yang diberikan. Yang tugas pertama itu jalankan dua program di bawah ini. Kita akan membuat program dengan perintah seperti ini. Kemudian program lain seperti ini. Kemudian amati hasilnya dan buatlah pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Kita jelaskan perbedaannya. Kita masuk ke aplikasi MATLAB. Nah, berikut ini ada program yang pertama yang disuruh dengan NIM saya sendiri, Ricky Feli 5233230040. Dan yang kedua, saya akan menjalankan yang pertama, dan yang ketiga. Nah, untuk pengertiannya sendiri, sinyal kontinu itu adalah sinyal yang didefinisikan pada setiap waktu dalam suatu interval tertentu. Dalam kata lain, memiliki nilai untuk semua titik waktu, baik itu waktu sekarang, masa lalu, dan depan. Nah, sedangkan sinyal diskrit sendiri itu sinyal yang hanya didefinisikan pada waktu-waktu tertentu atau diskrit. Nilai sinyal hanya tersedia pada titik waktu tertentu, biasanya dengan interval tetap. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu terdapat pada domain waktu. Pada sinyal kontinu, domain waktunya atau variabel waktunya itu real, continue, atau real value, dan sedangkan di diskrit itu variabel waktunya itu discrete atau integer value. Kemudian nilai amplitudo pada sinyal kontinu itu dapat berubah secara kontinu, sedangkan pada sinyal diskrit nilai amplitudonya itu biasanya diwakili oleh deretan nil. Nah, kemudian pada perbedaan pada penggambaran fisiknya, kalau pada sinyal kontinu itu digambarkan sebagai kurva mulus tanpa celah, sedangkan sinyal diskrit itu digambarkan serangkaian titik-titik. Nah, kalau contoh aplikasinya itu pada sinyal kontinu itu seperti sinyal analog. Kalau contoh seperti suara langsung, gelombang elektromagnetik, atau listrik AC. Dan kalau di itu seperti digital, seperti audio digital, gambar digital. Nah, untuk proses pengolahannya, kalau di kontinu itu bisa diproses menggunakan teknik analisis matematika kalkulus. Sedangkan itu digunakan teknik pemrosesan sinyal. Nah, untuk representasi matematisnya, xt itu di mana t itu adalah waktu kontinu, sedangkan di sinyal diskrit xn di mana n adalah indeks waktu atau waktu diskrit. Selanjutnya kita lanjut bahwa sistem pembayaran penjagaan bank itu dapat digunakan sebagai sistem waktu diskrit dengan berbeda sebagai berikut. YN kurang 1 tambah A12 YN kurang 1 sama dengan XN, mana A itu bunga per tahun, X itu jumlah usulan per bulan, dan YN sisa pinjaman per bulan ke N. Menentukan laporan YN dapat dilakukan dari sebagai berikut. YN sama dengan A tambah 1 tambah A12 YN kurang 1 kurang N. Dan dengan programnya, catat hasil dan jika jumlah pinjaman 0 adalah $6.000 per bulan, $1.000 bunga per tahun itu 15%, karena angsuran per bulan itu $50. Bandingkan bila angsuran per bulannya $300. Itu adalah kode pemrogramannya. Kita jalankan. Berat pinjamannya tadi $100, bunga per tahunnya itu 15%, pembayaran per bulannya bisa. Ini hasilnya
disuruh untuk mengganti setoran perbulan. Kita coba untuk mengganti yang setoran perbulan jadi $300. Pinjaman yang ini 6.000 dan bunganya 15, 300. Adalah hasil. Baik, pada soal yang ketiga kita menjalankan program untuk contoh programnya. Kemudian kita disuruh amati hasilnya dan berikan pembahasan dari hasil. Kita masuk aplikasi MATLAB dan adalah kode programnya dengan dari ada coding. Kita masukkan sesuai dengan kita 52330020. Di sinilah X diperhatikan. Perintah berikutnya ada N sama dengan 0 bagi 9 NF 1 kali N. Plotnya 121 tim NX line 2 iterasi hasil foton. Plot 121 tim NX line 2 iterasinya foton. Dan kita menjalankan kode programnya, kita tidak lupa mengambil yang sebelumnya. Baru kita jalankan kode programnya. Dia maka akan tertera seperti ini. Pada mode dia di command mode-nya tuh kita tulis NIM-nya 5233020. Maka jawabannya 5,23332E tambah 0,9. 4. Buatlah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi alih HZ berikut. Yang A, H1Z-nya 0,3176 tambah 0,1453Z pangkat minus 1 tambah 0,266Z pangkat minus 2 per 1 kurang 0,432Z pangkat minus 1 tambah 0,9187Z pangkat minus 2. Yang B, 2Z 1 kurang Z pangkat minus 1 per 1 kurang 1,25 tambah 1,6Z pangkat minus 2. Yang C, H3Z sama dengan Z kurang 2 per 1 tambah 0,4Z minus 1 tambah 4Z pangkat minus 2. Ya. Ini adalah kode program. Nah, ini adalah respon frekuensi H1 dan respon frekuensi untuk H2S boleh 0 atau mapnya. Berikan sinyal awal X1, 123, kemudian tentukan gambar grafik dari pergerakan X2. X1 N kurang 5, jalankan program di bawah ini. Berikut adalah program yang tertera pada soal. Amati hasilnya. Kemudian berikan penjelasan berdasarkan pengertian pergeseran sinyal. Apa pengaruh R pada grafik? Masuk ke aplikasi MATLAB-nya. Dan inilah kode program yang telah dibuat. Kemudian kita jalankan programnya. Ini adalah gambar grafik pergeseran sinyalnya. Masuk ke soal nomor 5. Pergeseran sinyal X1 berikut ke dalam X2. X1 kan kurang 6. Ada 3 anak buah soal.
Pertama, A X1 sama dengan 102, B X1 sama dengan ya 11, D X1 231. Nah, ini adalah kode program untuk soal nomor 5A. Ini adalah gambar grafik sinyal X1N dan gambar grafik bergeser X2N X1N kurang 6. Untuk kode program sinyal yang B, dan kita jalankan kode programnya. Kita bentuk sinyalnya sinyal X1 nya seperti ini, dan sinyal tergeser X2N X1 dengan X1N kurang 6. Kemudian ini adalah kode program untuk soal 5C. Jalankan kode programnya. Nah, ini adalah bentuknya sinyal X1, sinyal asli X1N, sinyal geser X2N sama dengan X1N kurang 6. Dan menjalankan program untuk mengetikkan file WAV kode programnya. Masuk ke kode programnya, kemudian kita jalankan 33333. Setelah hasil suara yang sudah direkam, ya, kita disupport program menggunakan kemean, TD, dan SUM untuk menghitung rata standar deviasi dan energi total sinyal suara yang telah direkam. Ini adalah kode programnya. Nah, kemudian kita jalankan kode programnya. Dan jalankan null izin, walva izin. Nah, ini adalah suara yang direkam selama 5 detik. Sinyalnya berwarna rata 0,00002, standar deviasinya itu 0,022403, energi totalnya 100,63. Bab 3, pada video kali ini saya akan bahas tentang nomor 1 yang menjalankan program di bawah ini. Itu adalah program terserah, kemudian amati hasilnya dan berikan pembahasan berdasarkan frekuensi dan berarti berikan anotasi jalan. Berikut adalah kode programnya, dan kita jalankan programnya. Nah, ini adalah gambar grafik dari kode program. Masalah yang kedua yaitu ulangi percobaan pada nomor 1 dan mengubah fs-nya menjadi 4000 Hz dan f-nya itu menjadi 12000 Hz. Nanti hasilnya dan berikan penjelasan berdasarkan bentuk sinyal bandingkan dengan bentuk nomor 1. Coding F2000 12000, fs-nya 4000, fs-nya 1 per fs, s-nya 12, oke, x sama dengan sin 2 kali t, plot x, jalankan kode programnya.
adalah sinyalnya, adalah bentuk sinyal yang sinyal nomor satu. Soal yang ketiga, ada beberapa contoh untuk pentapis digital dengan bentuk alih HZ sebagai yang 3 buah soal. Dan kita disuruh tuliskan program berikut untuk menentukan jenis pentapis LPF, HPF, atau BPF serta untuk menentukan frekuensi kritisnya. Amati hasilnya, tentukan figur mana yang merupakan jenis pentapis LPF, HPF, maupun BPF. Berikan penjelasan dari masing-masing pentapis. Nah, ini adalah contoh kode programnya. Ini adalah bentuk pada H3Z, filter H2Z. Ini adalah bentuk filter sinyal dari H1Z. Itu adalah program bawah dan kode dan nama jalan adalah kode programnya. Soal yang kelima itu, jalankan program di bawah ini untuk melakukan proses sampling sinyal kontinu menggunakan fs. Program yang diberikan dan disuruh amati hasilnya dan bandingkan dengan sampling sinyal menggunakan TS. Berikan pembahasan berdasarkan perbedaannya. Adalah kode programnya. Dan kita jalankan. Ini adalah bentuk sampling sinyalnya. Bab 4. Soal yang pertama kita disuruh menulis fungsi dips ini pada MATLAB. Kode program yang telah diberikan. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Setelah kode program telah dituliskan di MATLAB, kemudian kita jalankan kode programnya. Ini adalah hasil dari sinyal yang diberikan. Sinyal filter H3S-nya. Hasil videonya ada kolom 1 drop 6, ada kolom 997 drop 1000. Soal nomor 2, kita disuruh buat program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi alih sebagai berikut. Untuk yang A seperti yang B,
contoh kode programnya atau kode program yang kita buat. Kita klik kita kemudian baru kita jalan. Ini yang tertera ada respon frekuensi A1 Z, frekuensi normali dengan expirat per sampel, dan respon frekuensi untuk H2Z, respon frekuensi untuk H3Z. Soal yang ketiga, ada beberapa contoh untuk pentapis digital dengan bentuk alih HZ sebagai yang 3 buat soal. Dan kita disuruh tuliskan program berikut untuk menentukan jenis pentapis LPF, HPF, atau BPF serta untuk menentukan frekuensi kritisnya. Amati hasilnya, tentukan figur mana yang merupakan jenis pentapis LPF, HPF maupun BPF, berikan penjelasan dari masing-masing pentapis. Nah, ini adalah contoh kode programnya. Ini adalah bentuk pada H3Z, filter H2Z. Ini adalah bentuk filter sinyal dari H1Z. 4. Buatlah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi alih HZ berikut. Yang A, H1Z-nya 0,3176 tambah 0,1453Z pangkat minus 1 tambah 0,266Z pangkat minus 2 per 1 kurang 0,432Z pangkat minus 1 tambah 0,9187Z pangkat minus 2. Yang B, 2Z 1 kurang Z pangkat minus 1 per 1 kurang 1,25 tambah 1,6Z pangkat minus 2. Yang C, H3Z sama dengan Z kurang 2 per 1 tambah 0,4Z minus 1 tambah 4Z pangkat minus 2. Ini adalah kode program. Nah, ini adalah respon frekuensi H1 dan respon frekuensi untuk H2S boleh 0 atau mapnya.